Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Adikos tahu kebanyakan dari teman-teman mengikuti channel ini karena anime Attack on Titan, Boruto, atau Tokyo Revengers. Tapi percayalah ada satu lagi anime yang Adikos sarankan untuk teman-teman tonton jika ada waktu senggang. Anime tersebut adalah Jujutsu Kaisen. Yap, anime ini berasal dari studio MAPPA, studio yang memproduksi final season Attack on Titan. Namun berbeda dengan Attack on Titan yang oleh banyak fans dirasa kurang memuaskan, Jujutsu Kaisen benar-benar sempurna. Berikut 7 alasan dari Adikos kenapa kalian harus menonton anime Jujutsu Kaisen. Yuk langsung aja kita check it bro. Pertama, salah satu anime paling to the point. Biasanya kalau teman-teman menonton anime shonen, teman-teman akan diberikan gambaran sekilas mengenai sang tokoh utama. Barulah diceritakan sedikit demi sedikit apa maksud tujuannya, lalu siapa yang menjadi musuh-musuhnya. Adikos contohkan Tokyo Revengers. Walaupun Takemichi Timelip sudah diperlihatkan di episode ke-1, tapi musuh utama di anime yaitu Kisaki Teta hanya dimunculkan sekilas-sekilas. Barulah di episode ke-14 kita melihat secara real siapa itu Kisaki Teta. Adikos contohkan lagi Attack on Titan. Eren baru ditunjukkan sebagai seorang Titan Shifter di episode ke-9, dan diketahui kalau musuh utama di Attack on Titan adalah kebucinan alias tidak bisa move on yang baru diketahui di bagian akhir. Tapi Jujutsu Kaisen tidak demikian. Baru di episode ke-1 saja kita sudah diperkenalkan tokoh utama sekaligus villain utama yaitu Sukuna. Jadi kesannya anime ini berjalan sangat-sangat cepat, to the point, tanpa bertele-tele. Kedua, kualitas anime yang konsisten. Yap, meskipun sama-sama digarap oleh studio MAPPA, tapi percayalah kualitas anime Jujutsu Kaisen benar-benar berbeda dengan Attack on Titan Final Season. Attack on Titan Final Season episode ke-1 yang menunjukkan perang Marley dengan Timur Tengah, jujur Adikos akui memang cukup epic. Namun semakin ke belakang, kualitas animenya semakin menurun. Pertarungan dengan Warhammer masih lumayan epic, tapi scene ledakan kolosal Titan Armin dan scene Beast Titan melawan Levi benar-benar tidak sesuai ekspektasi. Bahkan scene ledakan kolosal Titan Armin yang dibuat oleh fans menurut Adikos lebih merinding ketimbang scene ledakan kolosal Titan Armin versi studio MAPPA. Bagaimana dengan Jujutsu Kaisen? Yap, kualitas anime di Jujutsu Kaisen sangat konsisten. Dari awal hingga akhir, kualitas animenya sama sekali tidak menurun. Jujur, apa yang kalian ekspektasikan dari adegan epic di manga Jujutsu Kaisen semua dianimasikan dengan berkualitas oleh MAPPA. Bahkan beberapa adegan di anime dibuat lebih panjang dan mengena, seperti adegan kematian kakek Yuji, termasuk adegan pertarungan yang lebih detail dan adegan interaksi antar karakternya yang lebih mengena di anime. Jujutsu Kaisen adalah gambaran jika MAPPA menjadi Wit Studio yang menganimasikan Attack on Titan dengan tulus dari season 1 sampai season 3. Jadi bisa dibilang, jika Attack on Titan anak tiri dari MAPPA, maka Jujutsu Kaisen adalah anak emasnya. Dan pilihan MAPPA ternyata tepat, di mana Jujutsu Kaisen menjadi anime terbaik versi Crunchyroll serta menjadi franchise terlaris di Jepang untuk paruh awal 2021 ini dengan pendapatan lebih dari 1,8 triliun, sementara Attack on Titan hanya mendapatkan penghasilan tidak sampai seperempat dari pendapatan total franchise Jujutsu Kaisen, yaitu hanya menghasilkan 400 miliar. Ketiga, humor yang fresh. Biasanya anime shonen punya humor yang childish banget, seperti dipukul sampai mental, ekspresi malas, atau ekspresi nangis yang kebangetan. Jujutsu Kaisen sebenarnya punya humor childish macam itu, tapi ada beberapa humor di Jujutsu Kaisen yang menurut Adikos fresh banget. Contohnya humor saat Yuji tiba-tiba mengatakan kalau tipenya adalah Jennifer Lawrence. Ekspresinya saat mengatakan hal tersebut sama sekali di luar dugaan, di mana dia sama sekali tidak malu, malah terkesan bangga dengan fetishnya ini. Humor ini hampir selevel dengan humor saat Sasha memakan kentang. Kemudian ada humor latihan Yuji yang nonton film sambil dipukuli boneka arwah. Adikos ngakak sekali di sini. Alih-alih melakukan latihan berat seperti menebas batu, bertapa, atau menghadapi hewan buas, Itadori Yuji berlatih dengan menonton film bersama dengan boneka arwah yang sewaktu-waktu bisa menampolnya dengan telak. Dan humor yang paling bikin Adikos ngakak adalah saat Yuji bertemu Aoi Todo, di mana Aoi menyadari kalau Yuji adalah orang dengan fetish yang sama seperti dirinya. Momen tersebut sangat-sangat bikin Adikos ngakak. Keempat, kematian yang tiba-tiba. Meski dilabeli sebagai anime shonen dan banyak humor fresh di dalamnya, tapi jangan salah sangka dulu, karena Jujutsu Kaisen sebenarnya adalah anime perdukunan. Ya, banyak sekali makhluk-makhluk kutukan yang mengerikan serta adegan kematian yang benar-benar sadis di sini. Awalnya Adikos mengira kalau Junpei bakal jadi lawan tangguh untuk Yuji, tapi ternyata dia mati dengan sangat mudah. Kemudian adegan bagaimana orang-orang terbakar dengan sadis di restoran tempat Geto dan kelompoknya nongkrong, itu benar-benar gore banget sih.
Bahkan yang ekstrim, kematian juga sempat menimpa karakter utamanya, yaitu Itadori Yuji. Yap, Yuji sendiri sempat mati suri di anime ini. Jadi untuk standar kematian yang tiba-tiba, Jujutsu Kaisen hampir selevel dengan Attack on Titan. Kalau kematian tiba-tiba di Attack on Titan Abdikos nilai 12 karena memang benar-benar sangat-sangat mengejutkan, maka adegan kematian tiba-tiba di Jujutsu Kaisen Abdikos nilai 10. Kelima, para musuhnya asli jahat. Sebagai penikmat anime selama puluhan tahun, Abdikos sangat menyadari kalau ada pergeseran jenis musuh selama beberapa tahun belakangan, di mana musuh abu-abu terlihat lebih menarik ketimbang musuh yang benar-benar hitam, alias musuh yang benar-benar jahat. Contohnya adalah kepopuleran tokoh seperti Itachi, Vegeta, Hisoka, Sasuke, Lelouch, Garo, dan juga Light Yagami. Mereka adalah tokoh-tokoh jahat yang punya poin pembenaran untuk aksi kejahatannya, sehingga banyak fans yang malah tertarik dengan aksi jahat mereka ketimbang menjudgment kejahatannya. Tapi Jujutsu Kaisen berbeda, mereka para penjahatnya benar-benar tokoh jahat yang tidak akan segan-segan membunuh siapapun secara acak. Bahkan tujuan Gengeto adalah memusnahkan manusia untuk digantikan dunia bagi para kutukan. Yap, jelas sekali ini adalah tujuan genocide alias pembunuhan massal. Selain para penjahat dari Gengeto, penjahat kutukan yang muncul secara acak juga tidak segan-segan untuk membunuh para manusia. Yap, kemunculan penjahat asli di Jujutsu Kaisen tentu akan jadi kejutan bagi teman-teman yang sudah terbiasa dengan penjahat abu-abu mainstream yang memang menghiasi hampir semua anime shonen. Keenam, Gojo Satoru. Percaya atau tidak, alasan sebagian orang menonton Jujutsu Kaisen adalah karena sosok Gojo Satoru yang sempat viral di mana dia dilabeli sebagai husbu sejuta umat di Anime Fall 2021. Yap, sosok Gojo Satoru memang terkesan nyentrik, lucu, dan selengean. Cara dia mendidik Itadori Yuji juga cukup unik. Namun jangan salah, meski terkesan selengean, tapi Gojo Satoru adalah karakter terkuat di Jujutsu Kaisen. Yap, setidaknya sampai anime season 1-nya tamat, Gojo Satoru masih menjadi yang terkuat. Bahkan Ryomen Sukuna masih belum bisa menandingi Gojo. Itulah kenapa di anime kita berkali-kali diberitahu kalau Gengeto sama sekali tidak berniat mengalahkan Gojo. Mereka hanya akan menyegelnya karena memang Gojo Satoru terlalu kuat untuk dikalahkan. Gojo juga menjadi salah satu syarat untuk menghancurkan para shaman di Jujutsu Kaisen, selain membuat Yuji dan Sukuna berada di pihak kutukan. Ketujuh, adegan pertarungan yang banyak dan semuanya memuaskan. Jika kalian penggemar anime action dan fighting, percayalah kalau Jujutsu Kaisen adalah anime yang tepat untuk kalian. Bisa dibilang 2/3 dari anime ini diisi oleh adegan aksi dan pertarungan yang epik. Dan yang terpenting, beat pertarungan di anime Jujutsu Kaisen berlangsung cepat alias tidak bertele-tele. Maksudnya tidak bertele-tele adalah sebagian besar pertarungannya berakhir hanya di satu episode saja. Berbeda dengan kebanyakan anime shonen yang beat pertarungannya dibuat lambat karena diselingi beberapa bacotan di tengah-tengah pertarungan. Dan ya, bisa Abdikos jamin untuk teman-teman yang belum menonton anime ini, tidak ada satupun adegan pertarungan di Jujutsu Kaisen yang tidak epik. Semuanya epik, mulai dari pertarungan Panda dan Mekamaru, pertarungan melawan kutukan Finger Bearer, pertarungan melawan Mahito, pertarungan melawan Hanami, dan tentu saja yang paling epik, pertarungan Gojo Satoru melawan Jogo. Teman-teman akan dimanjakan pertarungan dengan berbagai teknik perdukunan yang sangat-sangat tidak biasa, seperti senjata makhluk mitologi, ilmu kerasukan, ilmu malih rupa, dan yang keren adalah teknik santet paku. Oke teman-teman, demikian 7 alasan kenapa kalian harus menonton anime Jujutsu Kaisen. Jangan lupa subscribe channel Otakos, dan jangan lupa share video ini. Sabdiko salam mi.